Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman ya. Oke, hari ini teman-teman kita akan bersama-sama mempelajari mengenai polimer farmasi ya, teman-teman. Nah, sebelum kita berbicara jauh mengenai polimer farmasi, nanti akan ada beberapa hal atau topik yang akan ada di dalam video kali ini, yaitu antara lain jadi berkaitan dengan pendahuluan mengenai polimer, kemudian kita akan belajar mengenai klasifikasi polimer, sifat dan karakteristik polimer, serta aplikasi polimer di dalam sediaan farmasi. Oke, kita masuk ke hal yang pertama yaitu terkait dengan pendahuluan. Oke, teman-teman tentunya sudah sering ya mendengar istilah polimer gitu. Hanya kalau kita berbicara mengenai definisi polimer itu apa, nah maka kita cari dulu asal muasal atau asal usul dari kata-kata polimer ya teman-teman. Jadi polimer itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata poli yang artinya adalah banyak dan meros itu adalah bagian. Nah, definisi dari polimer sendiri itu adalah molekul-molekul yang biasanya mempunyai ukuran yang sangat besar, kemudian memiliki massa molekul yang tinggi, di mana molekul ini dibentuk dengan menggabungkan unit struktural yaitu monomer secara berulang di dalam skala yang besar. Nah, kemudian istilah yang kedua yaitu apa itu monomer gitu. Nah, monomer sendiri itu adalah unit struktur berulang yang berasal dari beberapa molekul sederhana dan reaktif ya, yang nantinya akan berikatan dengan molekul yang lain dengan ikatan kovalen. Nah, proses pembentukan atau penggabungan monomer-monomer ini untuk menjadi sebuah polimer itu sering diistilahkan dengan reaksi polimerisasi. Nah, gambarannya ya teman-teman dapat dilihat di sini. Jadi kalau misalnya kita berikan gambaran bahwa monomer itu berupa lingkaran ini ya teman-teman ya, maka satu lingkaran itu disebut dengan satu unit monomer gitu. Nah, dengan adanya reaksi polimerisasi, maka monomer-monomer ini kemudian akan saling terhubung atau saling berikatan ya antara satu monomer dengan monomer yang lainnya dan terbentuklah sebuah polimer gitu. Nah, contoh lebih aplikatifnya lagi, contohnya di sini ada monomer yaitu berupa monomer etilen, teman-teman. Oke, jadi monomer etilen ya, satu monomer itu adalah satu unit ini, teman-teman. Nah, ini ada contohnya ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 monomer. Nah, kemudian kalau misalnya ini kemudian bergabung yaitu dengan reaksi polimerisasi, maka akan terbentuk polyethylene ya. Jadi poli itu tadi banyak ya, di mana bagian-bagian penyusul dari polyethylene itu adalah si molekul etilen itu sendiri. Oke, ini kita lanjutkan teman-teman. Nah, kalau kita berbicara dengan polimer, teman-teman, nanti kita juga akan mendengar istilah copolimer dengan homopolimer. Nah, kita kupas satu persatu apa itu copolimer. Ya, copolimer adalah polimer yang dibentuk dari dua atau lebih monomer yang berbeda. Nah, artinya di sini untuk bisa membentuk sebuah copolimer itu dibutuhkan lebih dari satu jenis monomer. Nah, contohnya di sini misalnya adalah secara sederhananya ya, teman-teman, ada monomer A ya dan ada monomer B. Nah, kemudian mereka saling berikatan ya. Di sini monomer A misalnya dilambangkan dengan lingkaran ya berwarna toska, kemudian monomer B itu segi 6 berwarna ungu ya. Nah, setelah mereka saling berikatan terhubung seperti ini, nah, karena polimer ini tersusun dari dua monomer yang berbeda, maka hasil polimernya itu disebut dengan copolimer. Ya. Oke, istilah yang kedua adalah homopolimer ya. Kita tahu homo itu sama ya teman-teman, polimer. Maka
Homopolimer itu adalah suatu polimer yang dibentuk dari monomer yang sama atau identik. Gitu. Jadi kalau di dalam homopolimer itu hanya terdapat satu monomer saja, tetapi kemudian dia saling berikatan secara berulang ya, sehingga kemudian terbentuk sebuah polimer. Nah, contohnya di sini adalah misalnya monomernya adalah A ya. Kemudian antar monomer A ini saling berikatan ya. Misalnya monomer A ini dilapangkan dengan segi ana berwarna toska ya. Nah, kemudian membentuk atau saling berikatan membentuk sebuah rantai. Nah, maka polimer yang terbentuk ini disebut dengan homopolimer. Oke. Nah, setelah kita mengetahui ada definisi dan istilah kopolimer dengan homopolimer, sekarang kita masuk ke klasifikasi dari polimer. Nah, polimer sendiri, teman-teman, itu dapat diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya, ya. Kemudian yang kedua, itu adalah berdasarkan kelarutannya di dalam air. Kemudian klasifikasi berdasarkan reaksi polimerisasinya. Kemudian berdasarkan pada kemampuan terdegradasi ya. Kemudian berdasarkan struktur dan berdasarkan karakteristiknya. Kita coba akan bahas satu persatu dari klasifikasi polimer ini. Oke. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya atau source-nya ya teman-teman. Nah, klasifikasi polimer berdasarkan sumbernya itu polimer diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah polimer alam atau natural polymer, kemudian polimer semi-sintetik ya, dan yang ketiga adalah polimer sintetik. Nah, apa perbedaannya? Jadi yang pertama, teman-teman, polimer alam itu adalah polimer yang memang secara natural diperoleh dari alam. Biasanya diperoleh dari tanaman maupun hewan. Jadi sering juga disebut kalau misalnya polimer alam yang diperoleh dari tanaman, ya dia disebut dengan polimer nabati misalnya. Kemudian kalau diperoleh dari hewan, biasa juga disebut dengan polimer hewani. Nah, contoh polimer alam ini teman-teman adalah protein ya, bisa berupa kolagen, keratin, albumin. Kemudian juga yang paling umum atau paling sering juga itu adalah berupa karbohidrat. Contohnya pati, selulosa, dan glikogen. Kemudian yang kedua, polimer selanjutnya yaitu polimer semi-sintetik. Nah, polimer semi-sintetik ini adalah polimer sebenarnya dia asal muasalnya atau bahan dasarnya itu adalah dari polimer alam. Gitu. Tetapi kemudian dengan tujuan misalnya untuk memperbaiki berbagai sifat atau karakteristik dari polimer alam tersebut, maka kemudian dilakukan suatu reaksi sederhana sehingga terbentuk suatu polimer atau senyawa polimer yang baru. Nah, maka polimer yang seperti ini diistilahkan dengan nama polimer semi-sintetik. Nah, contohnya adalah polietilen, polipropilen, polihidroksibutirat, polianhidrid, dan poliakrilamid. Gitu. Kemudian, klasifikasi polimer berdasarkan sumbernya, jenis yang ketiga, itu adalah polimer sintetik. Ya. Kita mungkin sering mendengar ya kata-kata sintetik artinya adalah buatan. Nah, maka ini merupakan memang polimer bisa berupa dari bahan alam atau juga bisa dari bahan monomer kimia. Kemudian dia direaksikan di laboratorium ya untuk mendapatkan suatu polimer yang baru yang sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan. Contohnya adalah poliester, polianhidrid, poliamid, nilon, teflon, dan polisterilin. Selanjutnya, klasifikasi polimer berdasarkan pada reaksi polimerisasinya. Nah, berdasarkan pada reaksi polimerisasinya, polimer itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah polimer adisi dan yang kedua adalah polimer
kondensasi. Oke, kita coba bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, polimer adisi itu adalah polimer di mana monomernya itu berikatan satu dengan yang lain tanpa kehilangan atomnya. Artinya struktur yang ada pada monomer itu benar-benar utuh. Hanya dia kemudian bergabung atau berikatan dengan monomer selanjutnya, yaitu secara berulang membentuk sebuah polimer. Nah, maka kalau seperti ini ya, monomernya masih utuh, tidak ada kehilangan atom satupun, maka polimer ini disebut dengan polimer adisi. Contohnya adalah alken polimer, polyethylene, polypropylen, polyvinyl chloride, teflon, dan lain sebagainya. Nah, di sini silakan diperhatikan teman-teman ya. Di sini ada satu unit eten ya. Satu unit eten ya, ini CH2 CH2 ya teman-teman. Monomernya bisa dilihat ya, ini satu bagiannya, satu monomernya. Nah, kemudian dia bergabung atau berikatan dengan monomer yang lain, dia strukturnya tetap tidak berubah ya. Ini tetap menjadi CH2 CH2 seperti itu. Hanya dia kemudian membentuk rantai ikatan yang panjang gitu. Nah, membentuk senyawa polimer polyethylene. Kemudian jenis yang kedua yaitu polimer kondensasi. Nah, pada polimer kondensasi ini biasanya dua monomer yang berbeda ya itu saling bergabung dan pada saat proses penggabungan itu terjadi kehilangan sebagian kecil dari molekulnya. Biasanya molekul yang hilang itu berupa molekul air, teman-teman. Nah, ini contohnya adalah polyester, polyamid, dan polyurethane. Nah, ini ada sedikit contoh terkait dengan reaksinya ya dalam pembentukan polyester, teman-teman. Jadi polyester itu dibentuk dari dikarboksilik acid yang kemudian direaksikan dengan dialkohol. Nah, dapat dilihat teman-teman, di situ terbentuk polyester tetapi dengan kehilangan molekul air ya. Selanjutnya kita ke klasifikasi polimer berdasarkan pada kemampuan polimer tersebut untuk didegradasi oleh mikroba ya teman-teman, atau sering disebut juga dengan biostabilitasnya. Nah, untuk klasifikasi polimer ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang dapat didegradasi atau dapat diuraikan disebut dengan polimer biodegradable ya. Kemudian yang kedua itu adalah polimer yang tidak dapat didegradasi atau disebut dengan polimer non biodegradable. Nah, contoh untuk polimer biodegradable itu adalah polyether, protein, karbohidrat, polylactic acid, polyglycolic acid, nilon, dan polycaprolacton. Sedangkan contoh untuk polimer non biodegradable atau yang tidak dapat didegradasi tadi, teman-teman, itu adalah etil selulosa, kemudian HPMC, polimer akrilik, silikon, dan polidimetil siloksan. Klasifikasi polimer yang keempat ya berdasarkan pada kelarutannya di dalam air. Tentu saja kalau ini pasti ada dua ya teman-teman, yang dapat larut air atau water soluble dengan yang tidak dapat larut air atau water insoluble. Nah, contohnya adalah water soluble itu derivatif selulosa, ketosan, dan santan gam. Sedangkan contoh polimer yang tidak larut air, contohnya adalah etil selulosa dan polidimetil siloksan. Kemudian klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan pada karakteristiknya. Nah, untuk polimer berdasarkan karakteristiknya itu terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama adalah polimer yang disebut dengan elastomer.
Ya, jadi polimer ini biasanya dia mempunyai ikatan antar molekul yang lemah dan dia mempunyai sifat elastis ya, atau apa namanya, mudah dibentuk begitu ya teman-teman. Nah, contohnya itu adalah natural rubber atau karet alam. Kemudian yang kedua adalah polimer yang berupa fiber atau serat ya. Jadi ikatan antar molekulnya itu biasanya berupa ikatan hidrogen sehingga dia mempunyai daya tarik yang baik. Nah, jenis fiber atau serat ini biasanya sering digunakan dalam industri tekstil. Contohnya adalah polyester. Kemudian kategori yang ketiga yaitu termoplastik ya. Nah, untuk polimer termoplastik ini mempunyai ikatan antar molekul yang kekuatannya antara elastomer dengan fiber. Sehingga dia itu sebenarnya mudah dibentuk tetapi biasanya disertai dengan pemanasan atau heating begitu. Artinya kalau dia sudah dipanaskan, maka kemudian dia kalau dimasukkan di cetakan atau dia dibentuk, dia itu mudah terbentuk dan nanti pada saat dingin dia akan membentuk sesuai dengan tadi cetakan atau bentuk yang sudah diberikan pada saat proses pemanasan. Nah, polimer termoplastik ini contohnya poliakrilonitril dan polipropilen. Nah, polimer termoplastik itu juga sering digunakan di dalam kemasan-kemasan sediaan farmasi. Gitu. Kemudian jenis yang terakhir untuk polimer berdasarkan pada karakteristiknya itu adalah polimer termoset. Jadi dia biasanya mempunyai sifat yang keras ya, kemudian dia tidak melebur atau tidak dapat dibentuk hanya dengan pemanasan gitu. Artinya kalau memang mau membentuk dia harus disertai dengan tenaga yang kuat, kemudian dipanaskan pada suhu yang tinggi ya. Nah, biasanya juga tidak dapat dibentuk ulang. Sehingga untuk sediaan ini biasanya ya hanya digunakan satu kali, tidak dapat digunakan berulang kali. Seperti itu. Contohnya adalah backlight. Terakhir, klasifikasi polimer berdasarkan strukturnya, teman-teman. Jadi kalau dilihat dari struktur polimernya, itu ada 3 jenis polimer, yaitu yang pertama adalah polimer linear atau lurus, yang kedua branch atau bercabang, dan yang ketiga crosslink atau ikatan silang. Oke, kita lihat mulai dari yang pertama, yaitu polimer yang linear atau lurus. Nah, pada polimer yang linear atau lurus ini, teman-teman, jadi dia monomernya itu saling berikatan dan membentuk ikatan yang lurus tanpa adanya percabangan atau tidak ada branching ya, teman-teman. Nah, untuk jenis polimer linear atau lurus ini, teman-teman, itu kalau berdasarkan pada susunan monomernya, ada beberapa kategori. Yang pertama adalah alternating copolymer. Ya, tadi kita ingat copolymer artinya dia tersusun lebih dari satu monomer ya, gitu. Nah, contohnya di dalam gambar ini adalah terdiri dari 2 monomer, di mana dia ikatannya antara molekul monomer 1 dengan monomer yang kedua itu saling berselang-seling secara teratur. Nah, itu disebut dengan alternating copolymer. Kemudian jenis yang kedua adalah block copolymer ya. Nah, pada block copolymer ini teman-teman sama copolymer artinya terdiri dari 2 monomer ya, di mana dia kemudian membentuk seperti blok ya. Jadi misalnya ada berapa rantai monomer pertama terlebih dahulu, baru kemudian disusul dengan beberapa rangkaian monomer yang kedua. Nah, nanti kemudian susunannya berulang seperti itu. Nah, artinya ini disebut dengan blok copolymer. Kemudian selanjutnya adalah statistical copolymer ya, teman-teman. Nah, statistical copolymer ini teman-teman hampir mirip dengan alternating copolymer, tetapi dia susunan atau selang-selingnya itu mempunyai rumus tertentu. Jadi misalnya
dari mulai yang pertama sampai dengan kelima itu dia berselang-seling secara teratur. Kemudian nanti selanjutnya berselang-seling dengan dua monomer ya teman-teman. Kalau kita lihat ini, jadi pada awalnya dia selang-seling satu monomer, kemudian selanjutnya dia berselang-seling dua monomer. Nah, mungkin selanjutnya nanti berselang-seling 3 monomer seperti itu. Kemudian yang keempat, jenis polimer linear atau lurus itu adalah sequential copolimer, teman-teman. Jadi di sini dibentuk seperti suatu model ya yang dia kemudian berulang gitu, teman-teman. Tetapi dia sedikit berselang-seling gitu. Jadi misalnya yang pertama ini ada warna hitam, merah, hitam, kemudian merah-merah. Nah, pada sekuen yang kedua atau bagian 2 itu di bagian awalnya dia berubah menjadi hitam, merah, hitam, kemudian baru merah-merah gitu. Oh, mohon maaf, ini sekuensial ini yang awalnya sama teman-teman. Jadi merah, hitam, merah, kemudian merah-merah, selanjutnya merah, hitam, merah, merah-merah, selanjutnya lagi nanti merah, hitam, merah, merah-merah, seperti itu. Jadi ada seperti modelnya gitu ya teman-teman. Model monomernya itu urut-urutannya susunannya seperti apa. Kemudian itu diulang. Nah, itu namanya sequential copolymer. Gitu. Nah, setelah kita berbicara mengenai polimer yang memiliki lantai lurus atau linear, maka yang kedua yang kita bahas adalah polimer yang memiliki rantai bercabang atau branching. Gitu. Nah, ini contohnya adalah polipropilen dan glikogen. Contohnya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya perbedaan dari linear structures dengan branch atau bercabang ya. Pada linear tadi benar-benar hanya berupa rantai yang lurus, sedangkan pada branch ini selain rantai yang lurus, maka monomernya itu kemudian membentuk percabangan-percabangan. Nah, jadi di sini yang rantai monomer A dia membentuk rantai yang lurus, tetapi kemudian diberi percabangan dengan monomer yang kedua yaitu monomer B gitu. Nah, hanya panjangnya mungkin bisa berbeda, mungkin aja yang hanya 2, ada yang 3, ada yang 4 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk klasifikasi polimer berdasarkan strukturnya adalah polimer crosslink atau yang mempunyai ikatan silang, teman-teman. Nah, ini contohnya adalah vulcanized rubber dengan carbomer. Jadi pada polimer crosslink atau ikatan silang, biasanya mereka itu akan antar polimer rantai polimer A, B, dan C. Contohnya di sini mereka akan saling berikatan ya. Berikatan silang dan membentuk struktur 3 dimensi gitu. Sehingga untuk crosslink atau ikatan silang ini juga sering disebut dengan polymer network ya atau polimer jaringan karena dia akan terbentuk seperti struktur yang 3 dimensi gitu. Jadi kalau untuk linear dengan branch itu dia 2 dimensi, untuk polimer crosslink atau ikatan silang, dia akan terbentuk struktur yang berupa 3 dimensi. Oke. Nah, setelah kita berbicara mengenai tadi ya klasifikasi polimer ya, ada beberapa pengklasifikasian. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai bagaimana sih karakteristik polimer yang ideal gitu. Harapannya kalau kita mengembangkan sebuah polimer, itu sifat atau karakteristik idealnya antara lain adalah yang pertama dia netral atau inert dan ramah lingkungan, tentu saja ya. Polimernya jadi tidak menjadi sumber pencemaran lingkungan, kemudian tidak beracun atau non-toksik, kemudian dapat digunakan dengan mudah sesuai dengan kepentingan dari polimer tersebut. Kemudian tentunya juga diharapkan mempunyai kekuatan mekanis yang baik gitu. Sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan atau tujuan dari penggunaan polimer tersebut. Dan harapannya juga dapat dibiodegradasi dan serta juga biokompatibel. Artinya
dapat atau mampu bercampur atau sesuai jika digunakan untuk misalnya jaringan tubuh seperti itu. Oke, setelah kita berbicara mengenai penghantar, kemudian klasifikasi dan karakteristik dari polimer yang ideal, maka karena kita memang belajar di dunia farmasi, kita tentunya ingin tahu dong aplikasi polimer di bidang farmasi itu apa saja. Nah, teman-teman, banyak polimer yang sekarang itu sudah masuk di dalam monografi farmakope ya, terutama di farmakope Amerika Serikat, teman-teman. Jadi artinya polimer itu sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat begitu, sehingga dia memang juga mulai banyak digunakan di dalam dunia farmasi gitu. Nah, apa saja sih aplikasi atau penggunaan polimer-polimer ini di bidang farmasi? Nah, kita coba melihat contoh-contoh aplikasinya sesuai dengan bentuk sediaannya ya, teman-teman. Oke, yang pertama adalah aplikasi polimer di bidang farmasi untuk bentuk sediaan padat. Obat-obat atau produk farmasi bentuk sediaan padat tentunya teman-teman juga sudah banyak mengetahui ya. Ada tablet, ada kapsul, ya, ada granul, ada serbuk atau powder dan lain sebagainya. Nah, apa sih kegunaan polimer untuk sediaan padat, teman-teman? Saya coba sebutkan dua kegunaan yang umum atau paling banyak atau paling sering digunakan ya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah sebagai pengikat atau sering diistilahkan dengan istilah binder kalau di dunia farmasi ya teman-teman, di dalam farmasi formulasi gitu. Nah, apa sih maksudnya pengikat? Besok teman-teman akan belajar mengenai mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan padat misalnya. Jadi kalau kita ingin membuat tablet ya teman-teman, itu kan kita membutuhkan beberapa substansi bahan selain zat aktif obatnya ya, namanya adalah eksipien atau bahan tambahan obat. Nah, bahan tambahan ini tentu saja harus dicampur atau harus dihomogenkan dengan zat aktif dan kemudian dia harus diusahakan atau diupayakan untuk bisa membentuk ikatan atau saling kompak dengan bagian partikel atau serbuk yang lain. Nah, kalau kita istilahkan atau analogikan ya teman-teman, polimer yang bersifat atau berfungsi sebagai pengikat atau binder ini contohnya itu mirip lem begitu ya. Jadi kita ingin merekatkan atau kita ingin membuat satu partikel dengan partikel yang lain itu bisa bergabung. Nah, maka kita membutuhkan suatu lem atau pengikat. Nah, itu bisa menggunakan polimer. Nah, beberapa polimer yang digunakan atau mempunyai sifat sebagai pengikat, teman-teman, yang pertama itu adalah contohnya gelatin ya. Nah, gelatin ini masuk di dalam polimer alam. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah ada hidroksi propil metil selulosa contohnya. Kemudian ada polivinyl pyrrolidon ya. Nah, ini beberapa polimer yang digunakan di dalam dunia farmasi sebagai pengikat. Perbedaannya itu teman-teman, jadi untuk gelatin itu dia harus dilarutkan di dalam air ya teman-teman jika ingin menggunakan sebagai bahan pengikat, dan airnya harus air yang panas. Jadi seperti kita membayangkan membuat agar-agar ya atau jelly gitu ya, mula-mula itu kan serbuk. Nah, untuk bisa dibentuk menjadi seperti agar-agar atau jelly itu kan kita harus memasaknya dengan menggunakan air panas. Pun sama dengan gelatin. Jadi kalau kita ingin membuat gelatin menjadi larutan pengikat, maka kita larutkan di dalam air sambil kita panaskan sampai dengan dia terlarut menjadi larutan pengikat yang kental. Kemudian yang kedua HPMC atau hidroksipropil metil selulosa, teman-teman. Nah, HPMC ini merupakan polimer sintetik ya, teman-teman, yang mempunyai karakteristik sedikit berbeda dengan gelatin. HPMC ini pelarutnya sama-sama air, teman-teman, tetapi untuk penggunaan HPMC itu biasanya dengan konsentrasi yang rendah, dia dapat
menimbulkan daya kekuatan ikatan yang baik gitu antar partikel gitu. Selain itu, dia HPMC itu tidak harus dilarutkan dengan air panas, tapi dia juga bisa menggunakan air dingin. Kemudian PVP atau polyvinyl pyrrolidone, teman-teman, jadi ini adalah jenis pengikat yang juga biasa digunakan, di mana salah satu kelebihannya itu adalah terkait dengan bisa menggunakan pelarut tidak hanya air. Jadi PVP ini juga merupakan jenis pengikat yang bisa dilarutkan dengan pelarut alkohol. Nah, kalau kita menggunakan pelarut alkohol dalam membuat larutan pengikat, beberapa keuntungannya itu antara lain adalah nanti bisa atau proses penguapannya atau proses pengeringan granulnya itu akan jauh lebih cepat karena alkohol kan mempunyai titik uap yang lebih rendah daripada air ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai selanjutnya yang kedua adalah sebagai agen penyalut ya atau pembentuk lapisan atau matriks dari penyalut ya, sering disebut juga dengan istilah film former ya. Film itu lapisan, former itu pembentuk, jadi pembentuk lapisan. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah menggunakan sediaan tablet ya, yang dia itu seperti ada lapisan tipisnya di bagian luar misalnya. Nah itu pembentuk lapisan tipisnya itu adalah contohnya itu misalnya HPMC dengan etil selulosa, teman-teman. Pun juga ada salut, misalnya salut gula, nah itu juga membutuhkan polimer juga untuk membentuk tadi ya lapisan atau ikatan tersebut. Setelah mencontohkan aplikasi polimer untuk sediaan padat, kita beralih ke sediaan cair. Sediaan cair itu contohnya ada sirup, ada suspensi, ada emulsi ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi polimer untuk sediaan cair teman-teman, itu saya juga mengambil dua contoh. Yang pertama adalah sebagai agen pensuspensi atau suspending agent. Nah, tentu saja ini dari istilahnya kita sudah langsung dapat menebak bahwa agen pensuspensi artinya adalah untuk memformulasikan sediaan cair berupa suspensi ya. Nah, kita ingat kembali, suspensi itu adalah artinya sediaan cair di mana dia zat aktifnya itu tidak terlarut di dalam air, tetapi dia disuspensikan sehingga walaupun dia tidak terlarut, tetapi dia dapat tersebar homogen di seluruh bagian dari sediaan tersebut. Nah, untuk agen pensuspensi, contohnya adalah santan gam dengan karboksimetil selulosa. Kemudian selanjutnya adalah agen pengental ya, atau viscosity increasing agent ya, teman-teman. Jadi misalnya di sini adalah kalau kita ingin membuat sediaan sirup dan kita ingin membuat sediaannya itu mempunyai kekentalan yang meningkat, teman-teman. Nah, itu bisa menggunakan bahan peningkat kekentalan, contohnya adalah HPMC dengan karbomer. Sehingga nanti diperoleh kekentalan sediaan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi polimer di bidang farmasi untuk sediaan semi padat. Jadi contoh yang pertama adalah berperan sebagai basis gel ya. Nah, untuk basis gel ini ada HPMC, ada CMC, ada karbomer, teman-teman ya. Itu artinya kalau kita ingin membuat sediaan gel, nah maka kita membutuhkan polimer ini tadi, teman-teman, untuk membuat basis gelnya. Teman-teman pasti ingat ya, sediaan gel itu kan dia cukup menarik ya, teman-teman, karena dia itu teksturnya kenyal, kemudian bentuknya atau penampakannya itu kan jernih ya, dan mengkilap begitu teman. Jadi pemberiannya itu sangat menarik gitu. Kemudian juga sebagai pengental, jadi kalau kita ingin membuat sediaan ya misalnya hand body lotion atau krim ya, nah itu kan mempunyai
tekstur kekentalan yang berbeda. Nah, untuk membuat sediaan itu mempunyai kekentalan yang bervariasi, teman-teman. Nah, kita biasanya juga menambahkan polimer ya di dalam sediaan tersebut, dalam formulasinya gitu. Kemudian juga ada sediaan semi padat yang biasanya digunakan untuk aplikasi di daerah mulut misalnya ya, untuk oral base ya. Kalau teman-teman mungkin pernah menggunakan sediaan seperti salep tetapi digunakan untuk bagian mulut yang terkena sariawan misalnya. Nah, artinya kan kita harus menggunakan substansi bahan yang dia mampu melekat di dalam atau di area luka sariawan tersebut, tetapi dia juga karena berada di area mulut, maka akan ada kemungkinan tertelan gitu. Sehingga kita membutuhkan polimer yang dia bisa melekat dengan baik supaya terapinya itu baik, tetapi juga apabila tertelan itu tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, contohnya untuk oral base itu yang digunakan adalah santan gam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah aplikasi polimer di bidang farmasi untuk sediaan okular atau mata dan kontrol rilis ya teman-teman. Nah, okular itu maksudnya adalah sediaan yang memang diaplikasikan di daerah mata, sedangkan kontrol rilis itu artinya sebuah sediaan yang dia didesain supaya memiliki laju pelepasan obat yang tertentu gitu. Jadi mungkin yang sedikit berbeda dengan pelepasan obat secara konvensional atau pada umumnya. Gitu. Nah, untuk sediaan okular, biasanya polimer itu dibutuhkan untuk meningkatkan kekentalan atau viscosity increasing agent. Nah, kenapa pada sediaan okular itu dibutuhkan peningkat kekentalan? Karena biasanya dengan meningkatnya kekentalan, maka diharapkan daya lekat dari sediaan tersebut itu akan lebih baik ya, sehingga mempunyai lama kontak yang diperpanjang juga jika dibandingkan tanpa adanya polimer. Nah, dengan lama kontak yang lebih panjang, maka diharapkan juga secara terapeutik itu dapat memberikan efektivitas yang jauh lebih baik juga. Seperti itu. Jadi itu kegunaan polimer ya kalau kita hubungkan dengan penggunaan polimer tersebut untuk sediaan okular. Kemudian untuk sediaan kontrol rilis atau pengontrol pelepasan obat, teman-teman, nah itu digunakan tadi ya untuk mendesain supaya pelepasan suatu obat itu dia sesuai dengan pelepasan obat yang kita inginkan. Jadi contohnya kontrol rilis itu teman-teman misalnya adalah suatu obat yang biasa atau umumnya digunakan atau diminum 3 kali sehari. Nah, kemudian didesain suatu obat yang baru di mana untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam meminum obat, kemudian dia dibuat desain supaya diminum cukup 1 kali sehari atau cukup 2 kali sehari. Artinya frekuensi penggunaan obatnya itu lebih sedikit. Nah, harapannya kan pasien patuh ya untuk meminum obat tersebut. Nah, maka untuk mengontrol pelepasan obat ini itu juga salah satunya digunakan jenis polimer yang bisa mengontrol laju pelepasan obat tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah aplikasi polimer di bidang farmasi yang lainnya ya teman-teman. Nah, selain yang sudah kita bicarakan di awal ya, tadi baik untuk sediaan padat, semi padat, cair, maupun sediaan okular dan kontrol rilis ya, polimer itu juga sudah mulai banyak dikembangkan untuk patch transdermal ya. Jadi patch transdermal ini seperti sebuah bentuk seperti koyo begitu ya, yang dia ditempelkan di kulit. Tetapi kalau kata-kata transdermal itu artinya nanti zat aktif obatnya walaupun sediaannya itu ditempelkan pada kulit, tetapi nanti zat aktifnya mampu menembus lapisan-lapisan kulit hingga menuju ke saluran atau pembuluh darah. Sehingga obatnya nanti itu tetap bekerja secara sistemik karena dia akan masuk ke pembuluh darah.
Kemudian sistem reservoir itu adalah sistem seperti ada depot begitu ya teman-teman ya, seperti ada sistem penampung begitu. Jadi suatu zat aktif obat itu dia diberikan dalam jumlah yang banyak, tetapi nanti dia pelepasannya itu berkala gitu. Jadi contohnya misalnya itu adalah digunakan untuk pengembangannya seperti untuk KB begitu ya teman-teman. Jadi misalnya hanya menggunakan selama 1 kali 1 bulan, tetapi dia dapat memberikan efek selama 1 bulan penuh seperti itu. Kemudian sistem matrik hampir sama dengan control release. Kemudian swelling control release system itu jadi pengontrolan pelepasan obat, tetapi dengan mekanisme swelling itu mengembang seperti itu ya teman-teman. Kemudian biodegradable system ya, artinya sebuah sistem penghantaran obat yang dia dapat didegradasi oleh tubuh manusia. Dan yang terakhir itu adalah penghantaran obat dengan menggunakan sistem osmotik ya. Nah, ini biasanya obatnya itu nanti diberikan polimer dikombinasi dengan agen untuk melepaskan obat berdasarkan pada tekanan osmotik, yaitu biasanya digunakan agen atau bahan itu sodium klorida atau NaCl. Gitu. Oke, jadi teman-teman demikian tadi ulasan mengenai polimer ya. Sampai dengan beberapa aplikasi sederhana polimer di dalam bidang farmasi ya teman-teman. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini nanti dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.